Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 12 3 Farmasi ingin membahas tentang produk dan jasa. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Bayu. Pengertian produk menurut ahli. Menurut swasta dan Irawan, produk merupakan sesuatu yang bersifat kompleks, baik yang bersifat fisik maupun tidak. Menurut Stanton, produk terdiri dari komponen penyusun seperti harga, kemasan, warna, brand, dan kualitas. Menurut Haji Salim Saladin, SE, produk dapat diartikan dalam beberapa kategori, yaitu secara umum, secara luas, dan sempit. Ketiganya memiliki perbedaan yang mendasar dalam pengertiannya. Menurut Panji Ciptono, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan produsen. Sesuatu yang diproduksi oleh produsen ini selalu diperhatikan, dibeli, dicari, dan digunakan oleh pelaku pasar. Menurut William J. Stanton, produk dalam artian sempit dikatakan sebagai kumpulan atribut fisik yang saling berhubungan dan bisa didefinisikan. Klasifikasi produk. Menurut Kotler, produk diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama berdasarkan wujud. Berdasarkan wujudnya, produk diklasifikasikan menjadi dua, yaitu barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan diperlakukan fisik lainnya. Jasa adalah aktivitas, manfaat, dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contoh produk berupa jasa diantaranya salon, hotel, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan daya tahan. Berdasarkan daya tahan, produk dikategorikan menjadi dua, yaitu barang tidak tahan lama. Non-durable goods adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya sabun, pasta gigi, dan sebagainya. Barang tahan lama, durable goods, adalah barang berwujud yang biasanya dapat bertahan lama dengan banyaknya pemakaian. Contohnya lemari es dan lain-lain. Poin ketiga yaitu barang konsumen. Barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir dan bukan untuk kepentingan bisnis. Terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama ada convenience goods, yaitu barang yang umumnya memiliki frekuensi pembelian yang tinggi atau sering dibeli. Yang kedua, shopping goods, yang artinya barang yang proses pemilihan dan pembelian konsumen dibandingkan harga, kualitas, dan model di antara berbagai alternatif yang ada. Yang ketiga, specialty goods, yaitu barang yang memiliki karakteristik atau identifikasi merek yang unik di mana sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. Yang terakhir ada unsold goods, yang artinya barang yang tidak diketahui maupun telah diketahui konsumen. Konsumen belum tentu tertarik untuk membelinya. Poin yang keempat yaitu barang industri. Barang industri adalah barang yang dikonsumsi oleh konsumen antara atau konsumen bisnis. Terdapat 3 kelompok barang industri, yaitu yang pertama, material and part adalah barang yang sepenuhnya masuk dalam produk jadi. Kelompok ini dibagi menjadi bahan baku, bahan jadi, dan suku cadang. Yang kedua, capital items adalah barang tahan lama yang memberi kemudahan dalam mengembangkan atau mengelola produk jadi. Yang terakhir ada supplies and service adalah barang yang tidak tahan lama dan jasa yang memberi kemudahan dalam mengembangkan atau mengelola keseluruhan produk jadi.
Selanjutnya yaitu pengertian jasa. Secara umum, jasa adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dan satu pihak kepada pihak yang lain. Dapat disimpulkan bahwa jasa merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang ditawarkan pada pihak lain dan tidak berwujud tetapi bisa dinikmati manfaatnya. Karakteristik jasa. Yang pertama, tidak berwujud. Jasa mempunyai sifat tidak berwujud karena tidak dapat diidentifikasi oleh kelima indera manusia, seperti dilihat, diraba, dirasa, didengar, atau dicium sebelum terjadi proses transaksi pembelian. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, baik yang bersumber dari manusia maupun dari mesin. Yang ketiga, berubah-ubah. Jasa dapat berubah-ubah karena jasa tergantung pada siapa yang menyajikan, kepada dan di mana disajikannya. Yang terakhir, daya tahan. Jasa tidak dapat disimpan dan tidak memiliki daya tahan yang lama karena sifatnya tergantung dari fluktuasi permintaan. Selanjutnya ada macam-macam jasa. Yang pertama, usaha rumah tangga. Jenis ini mencakup banyak hal yang ada di dalam rumah tangga seperti jasa perawatan kebun, perbaikan rumah, air minum, pembersihan rumah, dan lain-lain. Yang kedua ada perumahan. Jenis jasa ini melingkupi penyewaan sebuah kamar hotel atau penginapan, apartemen, gedung pertemuan, dan lain-lain. Yang ketiga ada hiburan atau rekreasi. Jenis ini antara lain penyewaan alat-alat yang berkaitan dengan hiburan atau penyewaan tempat untuk melakukan kegiatan hiburan. Yang keempat ada perawatan pribadi. Jenis ini menawarkan pelayanan untuk keperluan pribadi, misalnya perawatan rambut, perawatan kecantikan, dan lain-lain. Yang kelima ada kesehatan. Jenis ini termasuk jasa paling penting karena terkait dengan pemenuhan kesehatan tubuh manusia. Contohnya perawatan di rumah sakit, perawatan gigi di dokter gigi, bidan, dan lain-lain. Yang keenam ada bisnis. Jenis ini menawarkan bantuan atau profesi kepada suatu kegiatan usaha ekonomi, misalnya jasa hukum, konsultasi manajemen, jasa akuntansi, dan jasa komputer. Yang ketujuh ada komunikasi. Jasa yang memberikan pelayanan di bidang komunikasi, misalnya warnet, wartel, dan pengiriman faks. Dan yang kedelapan, transportasi. Jasa ini masih banyak digunakan sampai saat ini seperti taksi, angkutan umum, travel, dan lain-lain. Dan yang kesembilan ada keuangan. Jenis pelayanan kepada konsumen terkait dengan pembiayaan misalnya jasa leasing, pajak, pinjaman, dan lain-lain. Dan yang terakhir ke-10 pendidikan. Jenis jasa pelayanan di bidang pendidikan misalnya jasa guru privat, guru les, guru ngaji, dan lain-lain. Selanjutnya ada aspek kualitas jasa. Aspek kualitas jasa yang pertama itu ada tangible aspek, yaitu aspek-aspek yang berwujud. Kedua ada asuransi, yaitu kecakapan, profesionalisme, dan keahlian profesi. Ketiga ada reliable, yaitu membuktikan janji. Yang keempat ada responsiveness, yaitu ketanggapan dan kesigapan. Dan yang terakhir ada empati, yaitu memahami pelanggan. Kualitas jasa. Kualitas jasa menurut ISO 9000 adalah derajat atau karakteristik yang melekat pada produk yang mencakupi persyaratan atau keinginan. Kualitas seringkali juga disamakan dengan mutu. Sedangkan mutu adalah keseluruhan ciri dari atribut produk atau jasa yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan tersirat. Lalu ada pengertian kualitas jasa. Pengertian kualitas jasa sendiri terbagi menjadi dua menurut, yaitu yang pertama menurut Lewis dan Boms dan menurut Wyckoff dalam Tegiptono. Menurut Lewis dan Boms, pakar yang pertama kali mendefinisikan kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan dan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Sedangkan menurut Wyckoff dalam Tegiptono, kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan atau excellence yang diharapkan dalam pengendalian atas keunggulan tersebut.
untuk memenuhi keinginan pelanggan. Pengukuran kualitas jasa. Yang pertama ada menurut Rangkuti 2002 menyatakan bahwa kualitas jasa dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu jasa yang diharapkan expect service dan jasa yang dirasakan perfect service. Lalu ada baik tindakannya kualitas jasa yang ditawarkan tergantung pada kemampuan fasilitator penyedia dalam memenuhi harapan konsumen, dan mengukur kualitas jasa lebih sulit dibanding dengan mengukur kualitas produk nyata, sebab atribut yang melekat pada jasa tidak mudah untuk diidentifikasikan. Lalu, pengukuran kualitas jasa menurut Giptono. Langkah-langkah yang harus diambil dalam mengukur jasa yaitu sertifikasi determinan kualitas jasa. Langkah ini menyangkut variabel yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa dan perangkat standar kualitas jasa yang dapat diukur. Kualitas jasa yang dimaksud adalah menyangkut tentang standar atau instrumen kualitas jasa yang dapat digunakan untuk mengukur variabel. Strategi kualitas jasa menurut Trigiptono 2132, strategi kualitas jasa atau layanan mencakup 5 hal berikut. Atribut layanan pelanggan adalah penyampaian layanan untuk jasa harus tepat waktu, akurat, dengan perhatian dan keramahan. Pendekatan untuk penyempurnaan kualitas jasa merupakan aspek penting dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan. Faktor biaya merupakan penekanan program dan pengaruh layanan pelanggan. Implementasi sebagai bagian dari proses implementasi, manajemen harus menentukan cangkupan kualitas jasa dan tingkat layanan pelanggan sebagai bagian dari kebijakan organisasi. Sistem umpan balik untuk kualitas layanan pelanggan. Informasi umpan balik harus difokuskan pada memahami persegi pelanggan terhadap perusahaan, jasa perusahaan, dan para pesaing, mengukur dan memperbaiki kinerja perusahaan, mengubah bidang-bidang terkuat perusahaan menjadi faktor pembeda pasar, mengubah kelemahan menjadi peluang berkembang sebelum pesaing lain melakukannya, mengembangkan sarana komunikasi internal agar setiap orang tahu apa yang mereka lakukan, menunjukkan komitmen perusahaan pada kualitas dan para pelanggan. Meningkatkan kualitas jasa. Dalam meningkatkan kualitas jasa, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa. 2. Mengelola harapan pelanggan. 3. Pengelola bukti kualitas jasa yang bertujuan untuk memperkuat persepsi pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. Mendidik konsumen tetap jasa, membantu pelanggan dalam memahami suatu jasa, mengembangkan budaya kualitas, menciptakan automatic quality, menindak lanjut jasa dalam membantu memisahkan aspek-aspek jasa yang perlu ditingkatkan, mengembangkan sistem informasi kualitas jasa. Penyebab kegagalan penyampaian jasa. Yang pertama, kesenjangan tingkat harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Yang keempat, kesenjangan antara penyampaian jasa komunikasi eksternal. Yang kelima, kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan.
Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.